sebagai orang yang tumbuh besar sebagai anak pedagang rombeng, saya menghimbau dan berharap kepada pemerintah agar mencari solusi terbaik untuk kepentingan pedagang rombeng yang ada di Indonesia yang jumlahnya tidaklah sedikit dan tidak pernah membuat masalah selain berdagang rombeng, tidak pernah terlibat dalam skandal-skandal mafia selain berdagang rombeng. Dan itu juga terkait dengan ekonomi kerakyatan bagi mereka, terkait dengan periuk nasi mereka dan terkait dengan piring nasi mereka. Karenanya negara penting hadir memberi solusi terhadap hidupnya kembali ekonomi masyarakat kalau memang rombeng mau ditiadakan. Tetapi harapan saya, karena ini menyangkut ekonomi masyarakat bawah, harapan saya negara berpikir bijak dan jernih. Kalau impor barang baru dari luar saja bisa kita lakukan, kenapa tidak impor barang rombeng juga diizinkan, karena itu menyangkut hajat hidup masyarakat menengah ke bawah. Dan bisa dibayangkan terhadap kebutuhan tekstil itu bisa mengurangi, itu bisa membuat efisiensi yang besar terhadap kebutuhan masyarakat yang lainnya. Contoh, misalkan kalau harga baju di 200 sampai 300-an yang baru di pasar-pasar misalkan, lalu dengan rombeng mereka bisa dapat 3, 2 dan uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Saya yakin dan percaya para pedagang rombeng bertahan selama masa pandemi COVID-19 itu karena mereka berjualan rombeng. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Isu terkini yang menjadi perhatian publik sekarang adalah soal barang impor, pakaian bekas, tepatnya orang menyebutnya rombeng ataupun monja di Sumatera Utara. Untuk itu kita menghadirkan narasumber Ibu Waode Nurhayati, politisi, mantan anggota Komisi 2 DPR RI, sekarang menjadi Ketua DPD Hanura Sultra. Ya, beliau juga mempunyai kesejarahan soal pakaian bekas ini, makanya kita mau iris tipis-tipis dulu pengalaman anggota Porhati juga ini ya, yang sebentar lagi dilantik. Toh iris tipis-tipis dulu kesejarahan Ibu Waode dengan barang pakaian bekas ini. Silakan. Baik, terima kasih. Ini memang sedikit menggugah nurani saya ya, mohon maaf. Karena saya itu lahir tahun 81. Tahun 81 itu cakar bongkar tuh sudah ada. Jadi di Wakatobi itu namanya cakar bongkar. Cakar bongkar. Nama lain dari monja rombeng itu cakar bongkar atau rombengan. Rombengan lah kalau di Wakatobi. Nah, waktu itu masyarakat Wakatobi itu masih sangat sedikit di tahun 81-an itu. Di tahun 82, 83 itu masih sangat sedikit barang-barang baru ya yang sampai ke sana, karena pedagang-pedagang yang bisa mengakses Jawa dan sekitarnya itu masih minim lah. Tapi rombeng itu sudah ada di sana. Sudah ada di sana. Lalu kemudian itu kebetulan papa saya almarhum itu juga adalah bagian dari barang itu. Karena dulu bahkan papa saya ngambilnya pakai kapal kayu langsung ke Singapura. Langsung ke Singapura. Ya, bahwa itu memang dilarang bahwa itu memang kita akui dilarang, itu betul. Tapi itu tidak, faktanya itu tidak berhenti karena itu berkaitan dengan piring nasi masyarakat bawah, ya dong. Nah, terkait dengan fenomena bakar-bakaran hari ini, kemudian penyitaan di mana-mana, saya sih lebih pada boleh nggak sih kayak gitu tanpa putusan pengadilan, kemudian sesuai dengan KUHP tidak, karena posisinya barangnya sudah ada di Indonesia gitu loh, sudah ada di Indonesia, sudah masuk di gudang-gudang orang gitu kan, lalu kemudian tiba-tiba dirazia, kemudian dibakar, disita, apakah itu sesuai dengan prosedur dalam KUHP? Tentu sebagai pejabat publik penting kita mempertontonkan hal-hal yang sesuai dengan aturan. Kalau
razia itu di atas namakan karena barang ilegal, maka tentu razianya jangan dengan cara ilegal juga. Gitu. Ya, betul. Nah, kalau saya, Bang, saya punya banyak sejarah. Tidak susah saya diajak membenci barang itu karena bayangkan dari kecil kita taunya RB lah kalau di sana. Saya pernah beberapa hari lalu saya menulis di Facebook saya bahwa ketika saya tahu baca tulis, yang paling pertama diajarkan oleh almarhum papa saya adalah menghitung bal rombengan di gudang. Oh iya. Jadi di gudang dihitung, kemudian ada kode-kodenya waktu itu. Misalkan bal anak-anak itu dikode apa, kemudian bal rok dikode apa, bal celana jeans 201 gitu itu dikode apa. Jadi ada semua kode-kodenya. Tapi kemudian almarhum papa menyampaikan ke saya, ini dipisah ya, barang kelas 1, kelas 2 sama yang rusak. Yang rusak ini jangan dibuang karena yang rusak ini juga bermanfaat di rumah orang yang butuh untuk kain pel. Oh, sortir ya? Sortir. Nah, kemudian diajari cara jualnya. Dijual yang kelas 1 jualnya berapa. Jadi saya diajari detail, Bang, dan saya tahu detail. Contoh misalkan satu bal itu 300 piece. 300 piece modalnya 1 juta misalkan. Maka 1 juta dibagi 300 piece. Nah, 300 piece itu akan kena dijual di harga berapa. Jadi dengan yang rusak berapa, dengan ini berapa, ketutupnya berapa. Ya konsep dagang lah gitu. Makanya kalau saya kritik begini, Kak Wade, loh kok sampah dikirim ke negara kita? Kan itu ada suara dari sisi berbeda. Kalau rombeng itu justru bukan sampah, dipakai, dibeli. Masyarakat beli loh. Di recycle juga bisa juga ya? Iya, masyarakat beli, kemudian recycle juga bisa. Nah, ada yang bahkan saya lihat di YouTube betul-betul sampah yang diimpor, betul-betul sampah yang belum lama ini dirazia di Surabaya kalau nggak salah. Itu betul-betul sampah dan pemesannya itu perusahaan besar. Gitu. Pertanyaan saya, kalaulah kemudian saya sih khawatirnya jangan sampai Presiden dapat bisikan-bisikan saja khawatirnya, karena kan penjual monja ini dari Sabang sampai Merauke ada dan menyentuh masyarakat menengah ke bawah banget gitu. Artinya mereka juga saya yakin dan percaya adalah pendukung-pendukung fanatiknya Pak Jokowi karena mungkin di era Pak Jokowi mereka merasakan surga dalam berdagang. Dan saya juga yakin bahwa monja ini berkontribusi besar dalam ketahanan ekonomi keluarga saat pandemi. Saat pandemi kemarin. Karena relatif monja ini tidak surut oleh situasi apapun, situasi ekonomi manapun, karena monja ini dicari oleh semua kalangan gitu. Contoh nih saya, Mas, saya memang nggak lagi jualan monja, tapi keluarga saya masih banyak yang jualan monja. Contoh saya nih, kita kalau ke mall belanja baju nih untuk anak-anak, kita satu tentengan tas gini masih bisa kita jinjit dengan jari, itu harganya bisa 5 jutaan loh. Ya kan, taruh berapa piece, tapi 5 jutaan. Tapi kalau beli monja 5 juta, itu sudah bisa sekampung loh. Betul. Kualitas, kualitas oke. Nah, kita kalau beli barang kita kalau beri barang-barang biasa yang saya bilang 5 juta itu tentengan itu sekali cuci sudah udah meler, warnanya pudar. Monja enggak, semakin dicuci semakin bagus. Iya, orang jeans itu makin maco. Makin maco. Nah, artinya bagi saya terlepas dari negara harus hadir memberi solusi terhadap persoalan ini. Karena hemat saya dulu saat saya jadi anggota DPR dan saya yakin pejabat publik manapun terhadap amanah yang digenggamnya itu harus sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat di sekitarnya, bagi masyarakat banyak. Kalau ada kalimat yang mengatakan bahwa boleh impor tapi pesawat misalkan bekas, boleh impor bekas tapi pesawat. Itu menurut saya bukan kalimat yang patut dan etis di saat kita tahu bahwa pasar-pasar tradisional itu diisi oleh pedagang monja dan jualan monja gitu. Iya, kalau sepeda motor bekas boleh, kompor bekas boleh, giliran baju bekas nggak boleh, ya kan? Kemarin bahasanya yang lain nggak boleh, pesawat bekas boleh. Nah, pesawat bekas tuh menyentuh wilayah mana, ranahnya siapa. Nah, kan sementara monja ini betul-betul menyentuh ekonomi paling bawah. Bahkan bukan hanya kepentingan segelintir orang dan kelompok, tapi kepentingan mayoritas masyarakat pedagang kaki lima yang khusus jualan monja gitu.
Nah, kalau kemudian kita bicara tidak bayar pajak, ya diatur regulasinya biar bayar pajak kan gitu. Iya. Bukan dibunuh. Iya. Kemudian kalau soal alasannya soal tekstil nasional turun, produksi tekstil nasional turun, UMKM, saya rasa penyebabnya bukan penjual monja, orang monja dari tahun 80-an. Iya, betul. Pandemi mempengaruhi. Negara harus hadir memberi solusi, misalkan soal harga UMKM itu ya terjangkau, sama mutu, kualitas dan harga terjangkau oleh masyarakat. Nah, kalau monja abang bayangkan aja, saya ingat tuh baju-baju kaos orang dewasa saya abang gini, 300.000. Iya, dan mereknya sudah internasional, sudah internasional gitu. Mereknya sudah merek. Kalau saya mahasiswa boleh lah. Sudah apa tuh? Thrifting ya banyak gitu. Nah, itu jadi masalah serius, dan saya pikir mudah-mudahan di bulan Ramadan ini negara bisa bijak melihat dan memberi solusi terhadap masyarakat ini. Karena coba saya belum lama ini Bang, kurang lebih 3 bulan yang lalu saya ke Pasar Senen. Saya kira Pasar Senen itu masih Pasar Senen yang dulu. Rupanya dari atas sampai ke bawah isinya sudah monja semua. Iya, betul. Isinya sudah mayoritas. Sekarang ada yang PHK karyawan gara-gara pasokan barang udah habis, yang gudang digerebek. Jadi mereka mau nggak mau harus PHK karyawan menjelang Lebaran. Betul. Kemudian kita lihat lagi di pasar-pasar yang lain di seluruh Indonesia itu hampir ada monjanya. Jadi artinya ini akan kalau di saat kebijakan pemerintah itu misalkan akan sulit bagi masyarakat bawah dalam rangka kesejahteraan mereka, maka penting negara memikirkan solusi terbaik agar monja ini ada solusinya gitu loh Bang, agar masyarakat tidak dikorbankan sepenuhnya, lalu kemudian negara juga tidak dirugikan dengan tidak bayar bea masuknya. Gitu. Saya kan orang Medan. Kami itu sangat akrab dengan namanya monja di Pasar Simalingkar, Sukarame. Dan itu bagi kami bukan sebuah simbol kemewahan. Di tengah sekarang orang Gucci, sepeda ratusan juta. Apa kami dengan monja itu bukannya antitesis daripada yang kita tantang sekarang? Itu gimana, Bu Ode? Kalau saya sih, ini persepsi saya Bang, saya nggak memaksa orang untuk sama dengan saya. Tapi saya malah melihat monja ini justru simbol kesederhanaan Indonesia, karena kelas atas pun beli monja, pakai monja. Orang nggak ada loh Bang yang bilang, misalkan saya pakai tas bekas merek Gucci dari monja misalkan, orang nggak ada yang bilang bahwa ini saya beli mahal. Semua dengan bangga bilang ini monja. Saya beli dari monja, harganya 300.000 gitu. Makanya saya bikin tagar bangga jadi anak rombeng, karena kita semua bangga bilang kita nggak pernah tuh misalkan pakai barang mahal yang merek branded, terus kita bilang ini beli mahal di toko gitu. Enggak, kita bilang bahwa ini barang rombeng gitu loh. Oh, beli di mana? Beli di sana 10.003 gitu. Saya Bang jujur sampai hari ini anak-anak saya masih pakai barang rombeng. Jadi saya kalau ke Wakatobi, kalau misalkan saya ke Wakatobi 3 hari 5 hari, saya sempatkan 2 hari untuk borong rombeng di pasar-pasar loak yang ada di sana. Karena ada hati nurani kesejarahan. Hati nurani saya kembali ke sejarah diri saya, tahu diri saya. Saya dulu lahir dari sini. Saya ekonomi keluarga saya besar dari sini. Kita menapaki dunia bisnis itu dimulai dari jualan rombengan gitu loh. Nah, ada cerita lucu dulu almarhum papa saya, kan memang secara nasional dilarang, tapi karena Wakatobi itu mungkin medannya yang rumit, jadi mereka bisa langsung direct kapal-kapal dulu zaman dulu tahun 80-an tuh bisa langsung ke Singapura ngambil barang di sana dan datang ke Indonesia. Kalau kapal-kapal orang ditangkap, ada anekdot dulu di keluarga bahwa papamu tuh banyak doanya karena dia kalau bawa kapal nggak pernah ditangkap. Jadi saat saya dewasa saya tanya sama papa saya, setelah tidak lagi jualan rombeng, saya tanya sama papa saya, Pak emang beneran punya doa supaya kapal papa nggak dilihat sama patroli laut, gitu kan? Terus papa saya bilang enggak, itu nggak benar. Yang benar adalah papa mencari cuaca yang sangat buruk dan ekstrim baru bapak nyebrang. Bayangkan sebegitu dahsyatnya perjuangan orang untuk bisa bawa rombeng ke Indonesia. Bagi orang yang, mohon maaf ya Bang ya, bagi orang yang ekonominya tinggi, pejabat, menteri, orang kaya, orang akan bilang ya itu perbuatan terlarang dengan seluruh alasannya. Pasti orang akan bilang bahwa ngapain itu dibanggakan, orang itu sesuatu yang nggak benar. Tapi kalau saya lebih pada asas manfaatnya bagi kepentingan banyak orang.
Jadi yang iris sama KOD ini adalah pertama keterjangkauan harganya, kualitas, dapat semua ya kan, geliat ekonomi, rekrut karyawan, banyak betul yang dapat dari rombeng ini. Banyak orang. Kalau ini satu diamputasi, banyak betul ininya nih, rembetnya kemana-mana nih ya, merembet kemana-mana gitu kan. Iya, kalau saya sih saya tidak pada posisi ingin melawan kebijakan pemerintah. Ya, kita sepakat. Urun rembuk. Sumbang sepemikiran. Setahu saya kebijakan apapun termasuk dalam APBN sendiri itu harus berpihak kepada, harus mendengar kepentingan publik di dalamnya. Harus kebijakan itu harus mewakili masyarakat yang terlibat di dalamnya. Artinya kan saya yakin semua pedagang rombeng yang ada di Indonesia, kalau pemerintah kemudian membuat regulasi yang baik, kemudian disuruh bayar pajak, mereka juga akan lebih tenang. Di bawah itu mungkin orang nggak bayar pajak karena nggak tahu regulasinya kan. Mereka cuma dari gudang ke gudang, opor barang, mereka bayar retribusi pasar, gitu loh. Seputar kalau diatur regulasinya dengan baik, disosialisasikan dengan baik, saya yakin masyarakat juga akan nurut karena itu piring nasi mereka, gitu. Kan kita sepakat ya. Ode bangga jadi anak pedagang rombeng. Iya. Nggak ada, kan itu judul kita nih ya. Kita jualan Ode bangga jadi anak pedagang rombeng. Tentu mengikuti nasib pedagang rombeng dong. Karena kesejarahan kan melekat. Baik lewat online, berita, TV semua. Apa yang terbentuk dalam pikirannya KOD soal grebek apa karyawan di PHK kan saya ikutin dong pemberitaan ini gimana? Saya itu waktu lagi geliat penggerebekan itu saya nonton baca berita. Di satu sisi saya bilang bahwa di satu sisi ini ada perdebatan Bang. Pertama iya betul itu ilegal, iya betul itu iya benar ilegal. Tapi ada pertanyaan sederhana di kepala saya, dari tahun 80 sampai sekarang itu ilegal masih ada dan tambah banyak. Gitu. Tentu semua sepaham bahwa ini menghidupi masyarakat Indonesia dalam skala besar, gitu. Tentu ini harus ada jawabannya, Bang. Ini harus ada telaah, dan harus ada solusinya. Bila telaah dan solusi belum ada, harusnya jangan dulu dibabat habis. Benar nggak sih? Kau pernah gatal-gatal nggak sih? Enggak pernah. Serius nih, pernah? Nggak pernah, Bang. Adinda itu dulu juga katanya ada yang bilang katanya harus direbus dulu pakai air panas. Saya, Bang. Iya kan, pakai empiris pengalaman. Pernah, Bang. Bayangkan almarhum papa saya kalau udah datang gudang rombeng di mana, terus kita buka di situ. Karena saya punya alergi debu, bukan karena rombengnya, sayanya yang punya alergi debu. Jadi saya sapu tangan, saya ikat, terus kita milih. Abang kalau buka bal rombeng suruh saya pilih. Abang, saya paling jago tahu mana barang bagus meskipun masih lecek-lecek. Daya ciumnya udah nih. Terus kita setelah kumpulin tuh kita laundry, habis itu kita pakai. Nggak pakai 2-3 kali laundry, nggak pakai 2-3, pokoknya cuci, jemur, pakai. Rendemennya tinggi nggak, Kak? Contohnya kayak apa, gabah sekian ton, begitu jadi beras jadi sekian ini jumlah gitu. Kalau yang bal rombeng ini dari sekian kaum bal yang besar itu begitu disortir tinggal seberapa nanti? Itu ada separuh atau 30%? Lebih separuh. Oh, berarti 70%. Ya, kerusakan itu ya 10 sampai 30%, 10% sampai 30%. 10 maksimal 30, tapi rata-rata sedikit sih. Bukannya parah-parah banget, lebih banyak. Itu saya mau iris tipis-tipis, banyakkan yang tersisa daripada yang terbuang itu. Dan yang terbuang itu juga bukan karena sampah rusak, bukan. Dia ada sobekan di jahitan, cacat, tidak ada kancing, gitu-gitu loh, Bang. Jadi kalau baju-baju daster seperti ini, terus ada sobek, itu kan kita anggap cacat. Itu kalau almarhum papa saya dulu, itu dipisah, terus kainnya itu disobek-sobek, disambungin dengan kain yang jenis sama, terus dijahit lagi jadi kain, jadi baju, gitu-gitu loh, Bang. Jadi saya mau iris tipis KOD, pemirsa bincang tipis-tipis. Pertama, KOD menepis dari sisi kesehatan, karena sesuai dengan pengalaman. Mengambil bukan opini, pengalaman. Yang kedua, katanya kalau bilang sampah nggak banyakkan yang terpakai daripada yang terbuang. Kemudian yang ketiga, rombeng itu ada dari tahun 80. Belum pernah ada sejarahnya di dalam bal rombeng ada narkoba. Belum pernah ada sejarahnya di dalam bal rombeng ada bisnis. Ngebonceng gitu ya? Belum pernah. Ini murni periuk nasi orang
bawah, pedagang kaki lima. Nggak pernah ada sejarah pertukaran senjata di Balrombeng, nggak ada. Dan belum pernah ada cerita narkoba dalam Balrombeng. Dalam cerita Balrombeng ini tidak pernah dinodai dengan hal-hal yang berbau mafia. Kalaupun ada pun satu itu kasus lah, ya kan. Murni betul-betul jualan rombeng, jualan baju-baju bekas, dan murni betul-betul memenuhi kebutuhan masyarakat di bawah, masyarakat ekonomi di bawah, dan penggemar rombengan. Kalaupun dulu pernah ya, kita ada misalkan buka bal, terus kita nemu tuh bungkusan-bungkusan kayak garam di dalam saku celana, tapi kita nggak tahu itu apa. Ya udah cepet-cepet dibuang, dihanguskan, dan nggak ada yang ingin tahu itu apa. Jadi orang tuh murni pengen jualan doang. Jadi sama dengan datang belanja ke Tanah Abang terus jual di mana, di pasar di mana gitu. Sama dengan cerita rombengan ini, dia murni hanya datang ambil bal terus dijual di pasar, dibuka, udah ditentukan harganya. Murni urusan dagang, murni betul-betul hajat hidup masyarakat bawah. Coba iris tipis-tipis dulu Kak Ode. Kalau memang ini diamputasi, dampaknya ini seberapa dahsyat menurut Kak Ode ini? Kalau betul-betul ditiadakan ini Monja ini, kan karena pelaku di Wakatobi sampel gitu ya kan? Apa ke Medan udah lihat sendiri, Senen udah lihat sendiri, gimana? Saya yakin dampaknya seperti COVID-19. Oh, COVID-19 ya? Kurang lebih seperti itu. Kan gini loh, kalau daya rusaknya tinggi berarti. Daya rusaknya bagi pelaku itu sangat tinggi, Bang. Coba Abang bayangkan kiosnya yang dulunya penuh dengan rombeng, mau diisi apa lagi? Sementara hitung-hitungannya, kalkulasinya kalau diisi rombeng dia bisa bayar sewa, kalau diisi barang lain dia nggak bisa bayar sewa karena nggak laku misalkan. Tapi kalau rombeng dia bawa ke pojok manapun laku dicari orang. Nah, gitu. Kan saya pancing Kak Ode ke sini karena saya mengajukan pertanyaan. Kan bisa beralih. Saya pancing Kak Ode ke sini supaya saya bisa masuk pertanyaan. Kan bisa beralih ke UMKM, difasilitasi katanya nanti Menko UMKM, lewat ini nanti ada pengaduan. Tapi kata pedagang kami nggak segampang itu juga beralih ke pedagang baju lokal. Itu gimana Kak Ode? Recovery-nya pasti butuh proses lama Bang. Karena memang sebenarnya harusnya siapkan dulu. Contoh nih saya. Oh iya ya, kalau memang butuh ini siapkan dulu ya. Pemerintah hadir menyiapkan dulu, sosialisasi dulu, siapkan dulu bahwa ini nanti akan sepenuhnya dilarang ya, kan gitu. Ini nanti akan total dilarang ya, bapak-bapak persiapan untuk beralih ke sini, ini mohon ditekuni kan gitu loh. Nah, misalkan kan tidak ada salahnya negara hadir membina pedagang rombeng. Dibinalah kelompok-kelompok pedagang rombeng ini. Terus apa gantinya gitu? Apa gantinya? Ini kita bicara matinya ekonomi satu keluarga dan jutaan keluarga loh Bang. Coba kita bikin datanya berapa juta pedagang rombeng yang ada di Indonesia. Dan setelah ini kalau di bumi hanguskan bagaimana mereka hidup? Bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka beralih pekerjaan dari rombeng ke yang bukan rombeng. Ke UMKM yang dimaksud itu ya. Iya. Gitu. Oke, sekarang diiris tipis-tipis terakhir. Ini kan di Permendak semua saya lihat titik ininya. Yang bakar-bakar saya lihat Mendak. Coba kan apalagi Anda juga pernah juga di Partai Berlambang Matahari, tentu juga dengan Mendak ini Pak Juhas. Juhas kan punya hubungan inilah ya kan, pertemanan apa gimana. Apa masukan ataupun pemikiran terhadap Mendak Pak Juhas? Ya, kalau masukan saya sih ya mungkin kita mungkin bukan siapa-siapa untuk memberi masukan ke beliau. Iya, emang nggak apa-apa. Sebagai warga negara. Tapi sebagai warga negara Indonesia, saya hanya ingin mengetuk nurani semua bahwa masyarakat yang hari ini dibabat habis ekonominya itu adalah bagian dari demokrasi juga. Jangan hanya ketika pemilu kita butuh suara mereka untuk melahirkan kursi-kursi parlemen, untuk mengisi kantong-kantong kita dengan pundi-pundi kemewahan dan kekuasaan, tapi kemudian kepentingan perut mereka dan kepentingan kesejahteraan mereka menjadi kita abaikan. Karenanya setahu saya dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sebesar apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pemangku kebijakan itu harus untuk dan atas nama kepentingan kesejahteraan masyarakat gitu. Artinya harus ada kesejahteraan, harus ada jalan untuk mereka meraih kesejahteraan. Pedagang-pedagang monja ini meraih kesejahteraan sama dengan ketika mereka jualan monja. Ketika kita pemerintah memilih untuk meniadakan, maka harus disiapkan jalannya, harus dibuatkan jalannya. Karena dulu-dulu mereka jalan sendiri dan sejahtera gitu. Abang bayangkan dari tahun 80 saya seperti ini.
saya tumbuh besar dengan jualan monja. Orang tua saya jualan monja. Nah, terus saya menjadi pelaku. Saya menjadi pelaku dan saya yakin itu tidak hanya dilakukan oleh orang tua saya saja. Orang tua yang ada di pasar-pasar monja hari ini itu juga melakukan hal yang sama. Mereka bukan bandar-bandar narkoba. Kan? Mereka bukan bagian dari pelaku kejahatan yang signifikan, yang merugikan negara, yang luar biasa. Mereka justru menjadi bagian dari kesejahteraan bangsa ketika mereka sejahtera. Kan logikanya kalau rakyat sejahtera, negara juga sejahtera gitu kan. Artinya bagi saya kita penting memikirkan kebijakan apa yang bisa menjamah mereka, tidak merugikan mereka 100%. Kalau sekarang kan yang saya lihat langsung diambil, langsung dibabat, itu menurut saya mematikan ekonomi mereka. Pertanyaan tertutup. Begitu barang bukti rombeng ini dibakar, hatinya Kak Wawode terbakar atau tidak? Terbakarnya sebenarnya lebih pada aturan sih. Saya pertanyaan sederhananya gini. Ketika dibakar nih saya terbakar, hati saya terbakar. Itu maksud saya. Karena ya Allah, itu kenapa dibakar-bakar? Itu maksud saya. Itu kenapa nggak disumbangkan ke orang-orang yang nggak bisa pakai baju sih? Itu maksud saya. Ya Allah itu kasihan amat, gitu kan? Iya. Nah itu. Tapi pertanyaan yang paling krusial adalah sebagai menteri dan pejabat negara, itu proses pembakarannya legal nggak? Itu kan katanya kan barang ilegal. Kemudian dibakar, proses bakarnya legal nggak? Itu pertanyaan saya. Karena kan itu sudah ada di Indonesia, sudah ada di gudang-gudang orang, ketika diambil, disita kan harus ada proses pengadilan, diputus tindak pidananya apa, siapa pelakunya, kemudian barangnya apa saja, lalu dibakar dengan menggunakan putusan pengadilan kan gitu ya. Contoh, kenapa lolos di pelabuhan gitu ya kan? Contoh dalam kasus-kasus narkoba yang saya lihat di media misalkan, ketika ada barang sitaan, diproses, kemudian dipidana, kemudian barangnya dihanguskan berdasarkan putusan pengadilan kan gitu ya Bang ya? Iya betul. Nah ini rombeng gimana? Apa karena dia punya orang kecil? Apa karena dia bukan punya mafia? Lalu dia diperlakukan semena-mena, main bakar-bakar aja, dirampok di gudangnya masing-masing terus dibakar? Apa karena itu punya orang miskin, orang-orang biasa, mohon maaf bukan orang miskin, apa karena itu punya pedagang kaki lima yang tak berkuasa terhadap kekuasaan? Lalu kemudian bisa kita semena-mena melakukan tindakan-tindakan yang tidak prosedur, sesuai dengan prosedur hukum. Itu sih kalau saya. Demikian bincang tipis-tipis dengan Ibu Wawode Nurhayati, anggota Presidium Porhati, mantan anggota Komisi 2 DPR RI, sekarang menjabat Ketua DPD Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara. Sampai bertemu kembali.